Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ahibba'il kiram, usikum jami'a wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fa nas'alallah subhanahu wa ta'ala an yahdiyana ila siratihil mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im, amin ya rabbal alamin. Segala puji kita panjatkan bagi Allah Jalla Jalaluh. Saya bersyukur sekali kepada Allah, sangat berbahagia pada hari ini akhirnya saya sekeluarga bisa kembali pulang ke rumah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya juga mengucapkan terima kasih secara khusus kepada pengurus Dewan Pimpinan Luar Negeri Front Pembela Islam Saudi Arabia. Beberapa pengurusnya ikut dengan saya pada hari ini. Mereka ikut mengawal dari Mekah, Jeddah sampai ke tempat ini. Di antara yang ikut ada Ustadz Abdul Hakim selaku sekretaris dari FPI Saudi. Kemudian ada juga Ustadz Son Haji, Ustadz Jazuli, Ustadz Ehsan. Kemudian juga ada Habib Abdullah Maulad Dawilah. Ditambah lagi Habib Abu Bakar Mugebel. Jumlah semua kami berangkat dari sana ada 18 orang. Alhamdulillah semua dimudahkan. Kita doakan mereka-mereka yang telah dengan setia menemani kita, membantu kita sehingga semua urusan menjadi lancar. Jazahumullahu khairal jaza. Nah, baiklah ya ikhwan. Yang pertama ingin saya sampaikan di sini, saya sekeluarga selama tinggal di kota suci Makkah tidak ada kesulitan apapun. Jadi kita tidak ada kesulitan, kita tidak ada kesusahan. Walaupun ada pihak lain yang mencoba untuk membuat saya sulit, membuat saya susah, tapi alhamdulillah tidak pernah berhasil. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Jadi kalau saya malu sekali kalau saya harus katakan, oh di Mekah ini susah, kita diasingkan, kita dijauhkan. Enggak. Di Mekah nikmat, baladan aminan mubarakat. Kita mendapatkan kenikmatan di Mekah luar biasa. Di sini saya banyak kawan, sampai di Mekah saya dapat kawan juga tidak kalah banyaknya. Di sini kita punya jamaah, sampai di Mekah juga kita punya jamaah. Di sini kita punya pengajian, sampai di Mekah juga kita buka pengajian. Di sini kita punya gerakan dakwah, ternyata di Mekah juga kita buka gerakan dakwah. Jadi artinya nggak ada yang kurang. Bahkan sekali lagi kita katakan di Mekah ini tentu punya kelebihan yang luar biasa untuk ibadah 100.000 kali lipat ganjarannya. Sebetulnya kalau ingat 100.000 kali lipat kayaknya nggak mau pulang ya. Habib 100.000 kali lipat begitu sampai Tamburan satu lagi nilainya. Nah, di Petamburan nilainya 1, kalau di Mekah nilainya 100.000. Laulal wajibat dakwiyah, kalau tidak ada kewajiban dakwah di negeri ini saya tidak akan tinggalkan Mekah. Kita cinta Mekah, Mekah luar biasa, satu negeri yang memang penuh keberkahan. Baladan aminan mubarakat. Jadi sekali lagi selama kita di Mekah, alhamdulillah. Kalaupun ada sedikit tantangan-tantangan, sedikit kesulitan-kesulitan, tapi semua itu bisa teratasi dengan mudah ya ikhwan. Nah baiklah. Kemudian yang perlu saya sampaikan juga ya ikhwan, di tempat ini kenapa muncul aneka ragam isyaat, itu isu-isu, gosip, rumor dan lain sebagainya. Katanya saya mau ditangkap lah, mau dideportasi lah, kemudian juga overstay lah dan seterusnya. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini, ya saya memang overstay pada awalnya. Jadi sebulan sebelum visa saya habis, saya waktu itu mendapat pencekalan, tidak boleh pulang. Nah, tapi pencekalan tersebut bukan karena melanggar aturan, bukan.
Bukan karena melanggar ketentuan keimigrasian, bukan. Jadi kalau ada mengatakan karena ada pelanggaran, ada pidana, bohong. Saudara, itu hoax, bahkan itu fitnah. Jadi saya dicekal li asbabin amniyah. Itu ditulis dalam surat cekalnya. Li asbabin amniyah, karena alasan keamanan. Nah, biasanya kalau alasannya melanggar di situ ditulis mukhalafatun nizam atau at-takhalluf anin nizam. Nah, itu namanya melanggar aturan. Enggak ada. Di dokumen saya tidak ada kalimat at-takhalluf anin nizam atau mukhalafatun qanun. Enggak ada. Yang ada adalah li asbabin amniyah, untuk alasan keamanan. Nah, tentunya saya tidak diam. Saya terus melakukan lobby dengan pemerintah Saudi, dengan otoritas Saudi. Ini asbabun amniyah yang bagaimana maksudnya. Kemudian kenapa saya tidak bisa keluar dan seterusnya. Ini terjadi pembicaraan yang cukup panjang ya ikhwan. Tapi memang mereka sendiri mengaku. Jadi saya ini di sana diperiksa oleh Badan Intelijen Saudi, saya diperiksa oleh Dewan Keamanan Saudi, saudara. Nah, belakangan, saudara, kenapa saya diperiksa? Mereka mendapatkan laporan sampah dari negeri ini ya. Jadi mereka bilang ini zubalah. Nahnu nahsul alal maklumat kadzibah. Kita mendapat informasi yang bohong. Bahkan mereka bilang zubalah. Zubalah itu sampah ya kawan. Informasi sampah tentang Anda. Jadi katanya saya ini buronan, melarikan diri, ada persoalan hukum yang saya hadapi. Saya ini katanya red notice. Kemudian ada lagi yang mengatakan kalau saya ini saudara orang politik yang selalu bikin keributan di mana-mana, nanti bahaya untuk keamanan Saudi. Nah, ini laporan-laporan semacam ini. Saya tidak mau menuduh siapa yang melapor, si A atau si B atau si C ya kawan. Tapi ini ada. Dan ini bukan laporan dari orang biasa. Kalau laporan dari orang biasa, saudara, enggak bakal dihiraukan oleh pemerintah Saudi. Ini tingkat negara. Ini bukan tingkat RT, bukan tingkat RW, ini tingkat negara. Negara Saudi mendapatkan laporan. Berarti yang memberikan laporan ini, saudara, ini tingkat tinggi juga. Nah, tapi ala kulihal semua kita buktikan. Mereka bilang, apa betul? Anda ini punya kasus hukum. Ada 2 kasus hukum. Satu di Jakarta, satu di Bandung. Saya katakan kepada mereka, saya tidak punya kasus hukum. Mana buktinya? Saya punya SP3. SP3-nya saya terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kayaknya dalam sejarah nggak pernah ada SP3 diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Sebab kalau saya serahkan SP3, ya tentu kan polisi di sana nggak paham, intelijen di sana nggak paham apa isinya, apa maksudnya. Kita terjemahkan dalam bahasa Arab. Kita buat dokumen resmi, terjemah resmi. Jadi saya katakan tuduhan apa yang Anda dapat dari pemerintah Indonesia? Oh, Anda ini melarikan diri dari Jakarta karena ada kasus hukum. Saya tunjukkan, ini SP3. Silakan Anda baca. Begitu mereka baca, mereka kaget. Oh, ini kan hukum sudah selesai. Kenapa kok masih dilaporkan Anda tetap bersalah? Jadi pemerintah Saudi sendiri yang menilai ya. Nah, kemudian yang kedua, waktu kasus Bandung, saya bilang juga udah nggak ada perkara. Punya SP3, saya terjemahin lagi SP3-nya. Saudara. Nah, terakhir mereka bilang katanya Anda ini dikejar-kejar badan intelijen dari negara Anda. Saya bilang enggak, saya nggak punya persoalan dengan badan intelijen. Oh, tapi ini ada laporannya. Anda bisa buktikan kalau Anda tidak punya permasalahan dengan badan intelijen Indonesia? Punya. Loh, apa buktinya? Saya punya dokumen perjanjian antara saya dengan badan intelijen negara Indonesia. Saya terjemahkan lagi dalam bahasa Arab. Resmi di situ, saudara. Dan dokumen ini kan belum saya buka ke masyarakat ya ikhwan. Saya pikir nggak ada perlunya saya buka ya ikhwan, kecuali kalau darurat saya tunjukkan. Mereka kaget loh. Anda punya perjanjian begini bagus dengan negara, Anda tidak punya masalah. Kok dilaporkan macam-macam? Nah, ini yang jadi persoalan ya ikhwan. Ala kulihal, singkat cerita, kalau saya cerita terlalu panjang, saudara, akhirnya pemerintah Saudi ini, otoritas yang berwenang di bidang ini, mereka justru akhirnya minta maaf. Mereka bilang nahnu natawarrat, nahnu ghaltan, kami salah, kami sudah melewati batas wewenang yang kami punya. Kami minta maaf karena memang ini kesalahan dari informasi yang kami terima. Nah, jadi supaya Anda tahu, akhirnya mereka
tidak mengganggu kita sama sekali. Bahkan terakhir bukan lagi persoalan bayang safar, jangan kita deportasi. Saya ditawarkan, Habib, Anda mau pulang besok ke Indonesia atau Anda mau tinggal di sini selamanya? Silakan. Maka itu pada malam Ahad, Sabtu malam Ahad, sebelum saya pulang, saya ke Riyadh, saya diundang resmi ke Riyadh. Saya diundang resmi ke Riyadh, saya ketemu petinggi di sana, ya kawan. Mereka tawarkan, mau tinggal di sini, kita berikan iqamah, kita berikan izin tinggal, masuk umur hidup pun boleh. Silakan Anda memutuskan. Enggak, saya enggak punya persoalan sama pemerintah Saudi, ya kawan. Jadi bohong kalau ada yang bilang saya punya persoalan. Jadi makanya kalau pejabat tuh jangan sembarang bicara. Kalau mau bicara tuh mesti punya data dong. Masa pejabat bicara nggak pakai data? Kalau nggak pakai data, pedagang kopi di warung-warung, ya kan dagang kopi di warung nggak pakai data. Ada kopinya seduh, pakai gula, selesai kasih. Kira-kira jelas gak? Ini kalau pejabat tingkat negara harus punya data, ya kawan, nggak sembarangan. Tapi baiklah, kita bagian akhir. Jadi begitu mereka sudah tahu itu semua, semula saya mau dibikinkan bayan safar. Bayan safar itu exit permit, saudara. Nah, bayan safar itu ada dua. Ada izin keluar Saudi, saudara, karena orang melakukan pelanggaran. TKI yang melarikan diri dari majikan, atau umpamanya ada tenaga kerja yang melakukan pelanggaran pidana, mencuri, berkelahi, atau membunuh saudara. Nah, mereka ini kalau diusir dari Saudi itu namanya deportasi dengan bayan safar. Tapi ada juga jenis bayan safar lain. Nah, seperti apa? Seperti orang yang mendapat suaka politik, itu kan perlindungan. Atau seperti orang yang dicekal politik, seperti yang saya alami, itu bukan pidana. Atau seperti mereka yang kehilangan warga negara, seperti orang-orang Rohingya yang tinggal di Mekah, itu mereka nggak punya warga negara, saudara. Tapi kalau suatu ketika mereka mau pulang ke negerinya, diberikan bayan safar kalau mereka mau pulang. Nah, kalau mereka nggak mau pulang, mereka dijamin silakan tinggal di Saudi Arabia. Nah, jadi ini namanya bayan safar. Tapi ternyata terakhir karena mereka menyadari saya tidak bersalah, ini yang menarik ya. Mereka sendiri yang mengatakan, ya Syekh, Anda tidak layak untuk dapat bayan safar. Karena kalau Anda dapat bayan safar, nanti catatan overstay-nya itu nggak hilang. Nah, jadi dalam dokumen keimigrasian kan ada overstay, itu nggak hilang. Nah, walaupun Anda tidak dicegah, tapi catatan itu kan jadi buruk. Anda nggak pantas untuk mendapat catatan buruk karena Anda tidak bersalah. Jadi saya tanya, lalu apa mau diberikan? Jadi dibatalkan itu bayan safar. Lalu apa mau diberikan? Kami perpanjang visa Anda. Jadi selama 2 tahun lebih, 3 tahun setengah itu ya kawan, seolah-olah saya punya visa umurnya 3 tahun setengah. Tidak ada overstay ya kawan. Nah, cuman pada saat mereka tanya, mau diperpanjangnya sampai kapan ya Syekh? Dia tanya, saya mau sebulan, mau 2 bulan lagi. Saya katakan enggak, saya mau pulang tanggal 9 insya Allah. Jadi cukup bayan safar, bukan bayan safar, tamdidnya cukup sampai tanggal 11 ya kawan. Nah, cukup tanggal 11, tanggal 9 insya Allah saya pulang. Nah, jadi ini yang perlu saya sampaikan sekaligus klarifikasi, bohong. Kalau ada mengatakan saya melanggar aturan di sana, saya dicari, saya mau dipenjara, bohong. Nah, dan saya sesalkan kalau kalimat-kalimat semacam itu keluar dari mulut pejabat ya kawan. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Baik. Nah, ternyata upaya mereka menggagalkan saya pulang, saudara, nggak berhenti sampai di situ. Nah, ada yang menarik, saudara. Saya sudah beli tiket, sudah pesan penerbangan tanggal 9. Tiba-tiba dari Indonesia ini ada yang membuat email atas nama saya. Namanya Habib Muhammad Rizik Syihab. Saudara, pakai foto saya. Email ini dikirim ke travel tempat saya memesan tiket. Nah, apa isi pesannya? Bahwa kami tidak jadi berangkat, mohon dibatalkan. Kami punya jadwal. Jadi ada upaya begitu. Ini bukan. Jadi ada yang bilang, ini kan cuman pura-pura jadi korban. Ini pura-pura playing victim. Enggak, memang benar mau dibatalkan ya, kawan. Tapi ala kulihal travelnya telepon langsung ke kita, apa betul Anda ingin membatalkan? Kita bilang enggak, ini ada email dari nama Anda. Saya katakan itu email palsu. Nah, ala kulihal tidak dibatalkan.
Tapi nggak puas sampai di situ, ya ikhwan. Malam Ahad kemarin, malam Ahad yang lalu, pada saat saya ke Riyadh, ada gerakan lagi. Mereka membuat email atas nama travel. Travel tempat saya beli tiket. Nah, travel ini kan ngambil tiketnya ke bagian marketing. Saudi ya, ikhwan. Ternyata kursi Saudi itu sudah diborong oleh marketing di Turki, di Istanbul. Jadi dibuatlah email atas nama travel, dikirim ke Istanbul. Minta supaya jadwal saya, istri dan 2 putri saya dibatalkan. Dan dibatalkan. Nah, jadi malam-malam Ahad itu sudah batal. Saya punya jadwal ya, ikhwan. Tapi saya katakan kepada teman-teman pengurus FPI di Mekah, jangan diumumkan. Diam, kalau diumumkan ini nanti, kalau ini diumumkan ya ikhwan, padahal kita kan masih punya peluang untuk melawan itu. Kita masih punya peluang untuk memperbaharui. Kita masih punya peluang untuk beli tiket lain. Maka itu kita diam, tidak kita umumkan. Kalau yang pertama kita umumkan. Pembatalan yang pertama itu kita umumkan. Yang kedua tidak kita umumkan. Nah, tujuan saya kedua untuk tidak diumumkan apa? Supaya musuh-musuh, penjahat-penjahat, bajingan-bajingan yang membuat itu sudah merasa menang ya ikhwan. Dia kan merasa menang, ketawa-ketawa. Udah batal lo. Besok kalau lo ke airport, begitu masuk ke counter, nama sudah tidak ada. Biarin aja dia senang ya ikhwan. Gak apa-apa, biar dia senang. Jadi sengaja kita biarkan. Nah, kemudian kita hubungi travel yang ada, kita minta untuk ganti kode booking. Nah, ada tambahan biaya, kita tambah biayanya. Tetap kita minta tanggal itu untuk kita dapat kursi. Dan kita dapat. Kita diam ya ikhwan. Kita nggak umumkan kalau kita punya tiket baru. Nah, ini kita tidak umumkan. Lancar semua. Tapi ternyata jebol juga informasi ke mereka kalau saya punya tiket baru ya ikhwan. Lalu apa yang terjadi? Pesawat berangkat jam 7. Dari jam 11 siang saya sudah kirim orang untuk check-in. Jam 2 kita sudah full semua, kita sudah dapat check-in. Barang sudah masuk. Tiba-tiba jam 4 sore di airport dapat panggilan, saya punya putri yang satu tiketnya batal. Ini permainan gila-gilaan ini ya, kawan. Nah, kita tanya, kita konfirmasi ini bagaimana bisa batal ini? Ya alasannya katanya ada ATM palsu lah, ada orang mengaku bahwa ATM-nya dipakai lah, duitnya dicuri lah, dan lain sebagainya. Tapi tujuan dia, kalau saya punya putri itu batal, saya nggak bisa berangkat. Kenapa? Karena saya kafilnya. Nah, peraturan di Saudi nggak boleh kafil keluar. Saya ini kafilnya kalau anaknya tidak keluar. Kalau anak istri keluar, saya tidak keluar masih boleh. Tapi kalau saya keluar, sementara anak istri tidak keluar, nggak boleh. Itu peraturan di Saudi. Jadi sekarang dia batalkan satu supaya saya nggak ikut berangkat ya, kawan. Nah, jadi ini terjadi. Nah, jam 4 sore itu kita berkutat. Tapi alhamdulillah, saudara, otoritas Saudi bantu kita. Mereka juga kaget-kaget. Oh, ini ada apa ini, kok pembatalan bisa begini? Mereka nggak pernah alami ini semua ya, kawan. Nah, akhirnya jam 5 sore semua bisa teratasi. Jam 6 sore kita sudah masuk ke ruang tunggu dan jam 7 kita sudah bisa berangkat. Alhamdulillah. Nah, di sini yang saya ingin sampaikan ya, kawan. Kalau Allah sudah menentukan kita pulang, mau kekuatan apapun yang mencoba untuk menghalangi tidak akan pernah mampu untuk melawan kehendak Allah. Alhamdulillah. Nah, dan Nabi sudah mengingatkan kita, saudara. Sudah mengingatkan kita dari jauh-jauh hari, hatta manusia dan jin ini bersatu untuk memberikan manfaat kepada engkau, tidak akan pernah bisa kecuali manfaat yang sudah ditetapkan oleh Allah. Begitu juga saudara, manusia dan jin rame-rame bersatu untuk mencelakakanmu. Saudara, tidak akan pernah kamu bisa celaka kecuali sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Maka itu saya mengajak semua di sini belajar dari ini semua. Saudara, dekatkan diri kepada Allah, tingkatkan tawakal kita, jangan takut dengan orang-orang yang ingin berbuat jahat kepada kita semua. Nggak usah khawatir. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul. Makin tancapkan dalam diri kita la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tancapkan itu ya kawan. Jangan pernah takut. Nah, buktinya akhirnya kita bisa pulang. Alhamdulillah. Hada min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur ya kawan. Dan memang kemarin itu pada saat saya ke imigrasi Saudi, mereka juga bingung.
Karena ini bukan urusan imigrasi, tapi ini otoritas keamanan nasional Saudi. Mereka bilang nggak pernah ada orang pakai bisa ziarah orang asing, bisa hidup 3,5 tahun di Saudi tanpa denda, tanpa blacklist. Nah ini semua karunia dari Allah. Jadi tidak benar kalau kita di sana kesulitan, kesusahan, nggak. Kita di sana senang, kita di sana bahagia, bahkan sedih sekali kita tinggalkan Mekah kalau tidak ada kewajiban dakwah di sini. Sekali lagi saya katakan, saya tidak ingin meninggalkan Mekah. Di Mekah semua Allah ganti, lebih indah yang Allah ganti ya kawan. Saya di sana rezeki mengalir terus, makan, minum semua serba berkecukupan, dikit Allah tidak kurangi. Bahkan apa yang kita dapatkan di sana jauh lebih nikmat, lebih berkah ketimbang sebelum saya ke kota suci Makkah. Jadi sekali lagi, alhamdulillah kalau kita berjuang di jalan Allah, percayalah Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Enggak, Allah enggak bakal tinggalin kita ya kawan. Dimanapun kita berada, Allah enggak bakal tinggalkan kita. Kalau kita berjuang untuk Allah, intan surullah yansurkum. Jika kamu ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, intan surullah, jika kamu memenangkan Allah, membela Allah, berjuang untuk Allah, yansurkum, niscaya pasti Allah akan memenangkan kamu sekalian. Jadi jangan takut. Allah dengan caranya Allah punya kemauan ya. Allah akan selamatkan kita, Allah akan lindungi kita, Allah akan beri keberkahan kepada kita. Dan selama di Mekah, alhamdulillah, saya juga sudah menyelesaikan yaitu disertasi doktor saya sebanyak 1000 halaman ya kawan. Dalam bahasa Arab, alhamdulillah semua berkah. Dan saya punya putri juga yang tinggal di Mekah, akhirnya punya kesempatan menghafal Al-Quran. Akhirnya mereka sudah lebih dari 10 juz hafal Al-Quran. Ini semua yang di sini kita nggak dapat, di Mekah kita dapat. Alhamdulillah, setiap tahun kita bisa melaksanakan ibadah haji, setiap minggu kita bisa melaksanakan ibadah umroh, kita bisa iktikaf di masjid bebas. Saya bisa ke Madinah, ke Jeddah, ke Taif, ziarah ke mana-mana tempat, tidak pernah dilarang oleh otoritas Saudi. Jadi sekali lagi saya tandaskan, kalau ada mengatakan di sana saya nih kriminal, melanggar hukum, berurusan dengan hukum Saudi, bohong. Nah begitu sekali lagi lewat forum ini saya ingin sampaikan terima kasih kepada pemerintah Saudi. Saya sampaikan terima kasih kepada pemerintah Saudi dan apresiasi yang tinggi, di mana selama keberadaan saya 3,5 tahun di sana, mereka telah memperlakukan saya secara baik. Kemudian mereka telah memberikan segala kemudahan. Jazakumullahu khairal jaza. Ya kita yang baik kita apresiasi, yang tidak baik kita kritisi. Nah jadi kalau ada mengatakan Habib kok terima kasihnya sama pemerintah Saudi aja, pemerintah Indonesia bagaimana? Ya baik dulu dong. Kalau baik nanti kita terima kasih. Kira-kira betul gak? Betul gak? Kalau pemerintah baik wajib gak terima kasih? Wajib, kita apresiasi. Kok Habib belum terima kasih? Ya belum baik. Tunggu baik dulu. Kalau baik kita terima kasih. Kayak kemarin Pak Mahfud mengumumkan yang mau jemput silakan. Nah baik gak tuh? Kita terima kasih. Terima kasih Pak Mahfud. Umat akhirnya diizinkan untuk menjemput. Alhamdulillah. Tapi pada saat Pak Mahfud bilang Habib Rizik ini deportasi kriminal, itu baik apa enggak? Enggak terima kasih. Jadi kita objektif aja. Yang baik kita terima kasih, yang enggak baik kita luruskan. Insya Allah. Nah ini yang saya mau sampaikan semua. Jadi tenang-tenang saja, biarkan nanti beri kesempatan saya supaya istirahat dulu. Ya ikhwan, insya Allah nanti kita dakwah lagi, kita keliling lagi, bikin pengajian lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita. Jadi di sini saya mau tandaskan sebelum saya akhiri, sekali lagi kita yang ada di sini, habaib ulama, sekali lagi kita bukan musuh pemerintah. Kita bukan musuh negara, kita bukan musuh tentara. Kita bukan musuh polisi, kita musuh kezaliman, kita musuh kecurangan, kita musuh kemunafikan, kita musuh segala kejahatan. Betul? Betul? Nggak ada kompromi saudara. Melawan kezaliman, kemunafikan, kejahatan, tidak ada kompromi. Kalau ada mengatakan Habib Rizik, bisakah ke depan ini kita melakukan rekonsiliasi? Saya katakan sekali lagi, rekonsiliasi hanya bisa berdiri atas dasar niat dan tekad yang baik ya kawan. Tapi kalau rekonsiliasi berdiri atas dasar kecurangan, kezaliman, kejahatan, saudara, tidak mungkin. Tidak ada rekonsiliasi saudara. Tidak ada rekonsiliasi saudara kalau kezaliman dibiarkan. Kira-kira jelas tidak? Takbir.
Nah, jadi selama pemerintah baik, kita akan apresiasi, kita akan terima kasih. Tapi kalau mereka membuat aturan-aturan yang merugikan rakyat, yang merusak agama, saudara, yang menghancurkan akhlak, wajib untuk kita lawan. Tidak boleh kita diam, ya ikhwan. Takbir, takbir. Siap revolusi akhlak? Shallu ala nabi. Itu yang saya mau sampaikan. Jadi sekali lagi, jadi jangan nanti dipelintir-pelintir. Kita ini musuh negara lah, musuh pemerintah lah, musuh menteri. Enggak ada. Loh, kita enggak bersaing untuk nyari jabatan kok, ya. Enggak, kita enggak nyari jabatan. Kita bukan orang partai, kita bukan pejabat, kita bukan anggota DPR. Enggak, kita hanya menginginkan negara ini baik. Nah, ayo kita hijrah minad dzulumati ilan nur. Kita hijrah minal maksiyah ilat ta'ah. Kita hijrah minal khabith ila thayyib. Kita hijrah dong minas sayyiat ilal hasanat. Kita hijrah, ya ikhwan. Nah, yang ada di sini pun juga wajib melakukan revolusi akhlak. Bagaimana revolusi akhlak? Kalau akhlak kita kemarin kurang baik, ayo kita perbaiki ke depan. Kalau akhlak kita kemarin alhamdulillah sudah baik, ayo kita tingkatkan lagi agar akhlak kita lebih baik. Insya Allah. Ini dengar kata revolusi, wah, udah kalang kabut lagi, ya ikhwan. Revolusi. Revolusi itu perubahan drastis. Revolusi itu maknanya perubahan drastis dan mendasar. Nah, jadi kalau perubahan drastis itu kemarin masih tukang bohong, hari ini langsung drastis, dia nggak mau bohong lagi. Nah, itu namanya revolusi. Tapi kalau kemarin tukang bohong, sekarang yang ngebohongnya dikurangin dikit-dikit, itu bukan revolusi. Nah, kalau ngebohongnya dikurangin dikit-dikit bukan revolusi. Itu langsung. Kemarin gak sholat, saudara, mulai hari ini sholat dan seterusnya. Itu namanya revolusi. Nah, kemarin suka ngebohong, nah, tahu-tahu sekarang tidak mau ngebohong lagi. Itu revolusi. Kira-kira jelas gak? Jadi revolusi itu perubahan drastis dan mendasar. Jadi jangan pikir revolusi itu pakai senjata, bunuh-bunuhan, potong-potongan. Siapa yang bilang begitu, ya ikhwan? Nah, lalu kenapa dipilih kata revolusi akhlak? Kenapa bukan revolusi moral, revolusi budi pekerti, revolusi mental? Saudara, karena kata akhlak itulah yang dipakai oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada kata yang lebih baik kita pilih kecuali kata yang digunakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mau tahu siapa itu bapak revolusi akhlak di dunia, ya Nabi kita. Nabi kita itu pejuang revolusi akhlak. Nabi kita itu pahlawan revolusi akhlak. Nabi kita itu saudara yang meletakkan dasar-dasar revolusi akhlak. Sebagaimana Nabi sabdakan dalam hadisnya, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Nah, jadi karena Nabi yang menggunakan kata akhlak, ya kita lebih suka pakai istilah akhlak. Kenapa enggak pakai mental? Karena kata mental dipakai sama Karl Marx. Ya, Karl Marx yang pakai, gembongnya komunis, makanya saya nggak mau pakai, ya kawan. Kecuali kalau Nabi pakai kata mental, ya saya pakai mental. Kalau Nabi pakai kata budi pekerti, saya pakai budi pekerti. Nabi pakai kata apa? Akhlak. Berarti kita perlu pakai kata apa? Siapa suri tauladan kita? Siapa contoh kita? Shallu ala nabi. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Kira-kira jelas gak? Paham semua? Alhamdulillah. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Jangan semua diborong di sini. Nah, kan kita masih mau ceramah di mana-mana, insya. Tuh, Bandung udah main pesen aja, Beb, di Bandung, Beb. Nah, insya Allah nanti kita ke Bandung, kita ke Madura, kita ke Lombok, kita ke Aceh, kita ke Pontianak. Kita akan keliling semua untuk terus melanjutkan dakwah. Ustadz Maher, Medan, sallu ala nabi. Alhamdulillah ada Ustadz Maher di belakang. Ustadz Maher mestinya duduk di depan, Ustadz. Ta'al. Lampung, insya Allah. Palembang, insya Allah. Nah, ini Habib Hamid bilang jangan jauh-jauh dulu, Pondok Rangon, Jakarta. Al-Jiran Ahad katanya. Khair, insya Allah kita lihat, mudah-mudahan saya sehat walafiat. Dan tadi saya minta maaf, ada sempat kecapean kita. Akhirnya saya turun, saya nggak bisa lagi berdiri. Sempat tidur 10 menit itu di bawah, nggak kuat karena dehidrasi. Itu terlalu haus, terlalu capek, ya kawan. Tapi alhamdulillah setelah 10-15 menit kita bisa berdiri lagi. Alhamdulillah. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jazakumullah khairan jaza. Hanif bawain ke sini.
Allah 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 ma lana maulan siwa Allah 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 ma lana maulan siwa Allah kullama nadaitu ya Rabb qala ya abdi ana Allah kullama nadaitu ya Hu qala ya abdi ana Allah 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 ma lana maulan siwa Allah 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 ma lana maulan siwa Allah kullama nadaitu ya Hu qala ya abdi ana Allah kullama nadaitu ya Hu qala ya abdi ana فلهذا السر أدعو في يساري وعساري أنا عبد صار فاخري ضمن فقري واضطراري يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي الله 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 ما لنا مولا سوى الله 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 ما لنا مولا سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي يا كريم الوجه غثني قبل أن يفنى اصطباري يا سريع الغوث غوثا منك يدركني سريعا يهزم العسر وياتي بالذي أرجو جميعا الله 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 ما لنا مولا سوى الله 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 ما لنا مولا سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا قد تحققت بعجزي وخضوعي وانكساري لم أزل بالباب واقف فارحمن ربي وقوفي وبوادي الفضل عاكف فأدم ربي عقوفي الله 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 ما لنا المولى
مولا سوى الله 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 ما لنا مولا سوى الله كلما ناديت يا رب ولا يهدي الله كلما ناديت يا رب ولا يهدي حاجة في النفس يا رب فاقضيها يا خير قاضي واريح سري وقلبي من لظاها والشواغي في سرور وحبور وإذا ما كنت راضي فالهنا والبسط حالي وشعاري ودثاري الله 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 ما لنا مولا سوى الله 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 ما لنا مولا سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله صلوا على النبي Allahumma salli wa sallim alaihi. Taib ya ikhwan, insyaallah hari Kamis jam pagi. Hari Kamis jam 9 pagi ada maulid di tempat Habib Hamid Al-Kaf di Pondok Ranggon, Jakarta Timur. Di Pondok Ranggon, Jakarta Timur, hari Kamis besok nih. Hari Kamis jam 9 pagi, insya Allah yang sehat, yang segar, yang punya kesempatan rame-rame kita ke sana insya Allah. Sementara hari Jumatnya subuh, sholat subuh di Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, Sayyidil Walid rutin setiap tahun beliau gelar sholat subuhnya di sana. Jadi datangnya sebelum subuh, habis subuh langsung maulid insya Allah. Nah saya sendiri insya Allah akan hadir di tempat beliau, tapi langsung ke Mega Mendung karena mau ada peletakan batu pertama untuk membangun masjid raya dari markas syariat. Nah, jadi kita mau sholat Jumat di sana, insya Allah di Mega Mendung. Sampai malam juga mungkin saya akan di sana bertemu dengan para santri, para guru. Kita mau kumpul-kumpul dengan semua santri, insya Allah. Nah ini sebagai pengumuman yang terakhir, insya Allah hari Sabtu malam Ahad kita akan bikin maulid di Petamburan. Sekaligus insya Allah saya akan menikahkan putri saya yang keempat. Nah, tadinya mau dinikahin di Mekah lagi tuh, cuman udah diojok-ojok suruh pulang dulu ya. Insya Allah mudah-mudahan malam Ahad. Siap datang? Siap hadir? Nah sekarang kita baca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah agar wabak corona ini diangkat oleh Allah. Kita semua diselamatkan oleh Allah. Nah, biar wabak corona ini segala macam penyakit Allah angkat. Biar kita di Indonesia Allah kasih sehat wal afiat. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Sebagai penutup, saya mau tegaskan sekali lagi, jamaah tidak usah khawatir, saya tidak akan berubah dalam perjuangan. Nah, karena itu tolong doakan agar Allah berikan kekuatan istiqomah. Karena tanpa pertolongan Allah kita nggak bisa istiqomah. Tanpa pertolongan Allah nggak bisa. Kita tetap lurus di jalan Allah nggak bisa. Setiap orang bisa berubah setiap saat. Nah maka itu kita mesti berlindung kepada Allah supaya Allah lindungi kita, beri kekuatan
istiqamah. Insya Allah saya dengan anak-anak saya nih, putra-putra menantu kita semua, insya Allah Allah berikan kekuatan istiqamah. Di sini ada Sayyid Alwi bin Smith, ada Sayyid Muhammad Hanif Al-Attas, ada Sayyid Muhammad bin Hussein Al-Attas. Nah insya Allah kami akan terus berusaha bagaimana kita tetap bersama umat. Kita tidak akan meninggalkan umat. Apapun yang terjadi, kita akan berusaha untuk berdiri di barisan paling depan untuk membela umat, jangan sampai dizalimi oleh siapapun. Nah jadi ini sudah merupakan tekad kita. Karena itu doakan agar kami diberikan oleh Allah kekuatan istiqamah, insya Allah. Maka itu saya mau tanya semua di sini, siap istiqamah? Siap istiqamah? Takbir! Sallu ala Nabi. Nah pada akhirnya saya ingin sampaikan kepada semua yang ada di sini, kawan-kawan kami di Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam, yaitu Ketua Umum Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis, begitu juga Wakil Ketua Umum Kiai Haji Ja'far Siddiq yang masih kurang sehat ya ikhwan. Begitu juga Sekretaris Umum yaitu Haji Munarman SH